Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'amin wa hamdash syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wal 'udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah pertama-tama kita menghadurkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita pada hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan serta iman dan Islam untuk selalu menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti sunnah-sunnah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan selaku khatib pada kesempatan siang hari ini, yang kebetulan memang ini jadwal saya begitu, Jumat Kliwon. Marilah kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati, mematuhi apapun yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, dan menjauhi segala apapun yang Allah larang kepada kita, baik itu hal yang menyenangkan bagi kita, bagi diri kita, ataupun yang tidak menyenangkan, baik itu hal-hal yang kecil ataukah hal-hal yang besar, baik itu dalam suasana keramaian ataupun dalam hal ketika kita sendirian. Selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berulang-ulang kita sampaikan bahwa derajat kita diukur dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka kalian mencarilah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal, dan ini hari yang kedua bulan Syawal pada tahun ini. Hal yang mungkin sering menjadi kebiasaan ataupun juga sunnah kita setelah masuki bulan Syawal adalah puasa Syawal, ya, atau juga sering orang mungkin mengatakan nyawal begitu. Ini ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim nomor 1164. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana thumma asbahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma asbahu, kemudian mengikuti puasa Ramadan tadi, sittan min syawal, dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti berpuasa setiap hari atau sepanjang hari atau selama satu tahun begitu. Nah, jamaah semuanya, menurut Imam Nawawi rahimahullah, jadi untuk berpuasa selama 6 hari ini tidak harus berurutan, ya. Jadi bisa dipecah-pecah, bisa dipisah-pisah, ya. Misalnya sehari puasa, hari tidak, atau mungkin kita mengambilnya di hari-hari tertentu, misalnya Senin atau Kamis dan seterusnya.
itu yang penting hitungannya 6 gitu. 6, maka itu menjadi tercakup dalam hadis tersebut, yaitu puasa 6 hari. Jadi tidak harus berurutan dan juga tidak harus segera, artinya begitu sekarang tanggal 2 langsung sekarang juga tidak harus demikian. Yang penting masih di dalam bulan Syawal. Itu menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab begitu. Nah, sama semuanya berbahagia. Jadi juga menurut ulama, kenapa kok logikanya menjadi ketika kita berpuasa 30 hari bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal menjadi setara dengan 1 tahun, puasa tahun. Karena logika matematikanya adalah 1 hari atau 1 ibadah diganjar 10 kali lipatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-An'am 160, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man za'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang menghadap Allah dengan beramal 1 kebajikan, maka dia akan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Wa man za'a bis sayyiati falahu illa mislaha. Dan ini bedanya, siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan, maka tidak akan diganjar kecuali sepadan dengan keburukan tadi. Artinya 1 keburukan diganjar dengan 1 dosa, sedangkan 1 kebaikan diganjar dengan 10 kali lipat 10 pahala. Wahum la yudlamun, dan mereka semua tidak ada yang dianiaya atau dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dilogikakan 30 ditambah 6 menjadi 360, ya. Maksudnya 36 dikalikan 10 menjadi 360 hari. Itulah seakan-akan di mata Allah, ulu panjenengan kalau berpuasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama dengan puasa 1 tahun begitu. Sama yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada pertanyaan, bagaimana jika seorang perempuan yang ketika dia misalnya karena masih usia subur begitu, terus kemudian dia itu punya hutang, apakah mendahulukan mengqadha puasanya ataukah bisa mendahulukan puasa Syawalnya? Di sini kalau saya merujuk ke fatwa dari Al-Lajnah Daimah, ya, lil buhuthil akta dari Syekh bin Baz dijawab, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikatakan dalilnya adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari, ya. Jadi dalilnya adalah hadis yang tadi. Jadi tetap didahului dengan puasa Ramadan terlebih dahulu. Jadi ketika ada seorang istri punya hutang, ya, ketika dia mendahulukan puasa Syawalnya berarti Ramadannya belum dilaksanakan. Padahal dalilnya adalah siapa yang berpuasa Ramadan. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikatakan tetap yang diutamakan adalah puasa ataupun mengqadha puasa wajibnya terlebih dahulu. Bahkan di sini Al-Utsaimin mengatakan ketika dia mengutamakan puasa Syawalnya, ya, sebelum qadha'nya dilaksanakan, maka puasa Syawal tidak sah. Tetap harus diutamakan qadha'nya terlebih dahulu. Sama yang bahagia, untuk kasus ini kita mungkin bisa mengacu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya muttafaq alaih juga, Bismillahirrahmanirrahim, Aisyah berkata, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan. Suatu kali saya pernah punya hutang puasa Ramadan, fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Saya tidak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di sini dikatakan bahkan Aisyah sendiri, beliau istri Nabi, tidak pernah berpuasa sunnah dalam hal ini. Beliau malah hanya bisa berpuasa wajib, yaitu mengqadha bulan Ramadan ketika beliau punya hutang di bulan Sya'ban. Jadi selama 11 bulan sebelumnya beliau tidak pernah puasa sunnah. Karena kata Aisyah mengatakan, wa dzalika limakan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jadi kenapa beliau tidak berpuasa sunnah, ya? Bahkan mungkin Syawal juga tidak pernah, bahkan mungkin Senin Kamis juga tidak pernah
dan beliau hanya sempat untuk mengqadha puasanya di bulan Sya'ban sudah menjelang Ramadan karena kepentingan beliau untuk melayani ya ataupun mencukupi kebutuhan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu, si Aisyah khawatir andaikan ketika suatu hari kapanpun Nabi menghendaki Aisyah ataupun istri yang untuk membantu Nabi untuk mencukupi kebutuhan Nabi, ketika istrinya malah berpuasa, Nabi menjadi tidak berkenan. Maka kebanyakan istri Nabi malah tidak berpuasa sunnah kecuali pada bulan-bulan Sya'ban ketika menjelang Ramadan. Bahkan ini Aisyah mengatakan, saya hanya sempat berpuasa untuk mengqadha puasa Ramadan ketika bulan Sya'ban. Kenapa begitu? Karena pada bulan Sya'ban itulah Nabi sering berpuasa. Juga karena pada bulan Sya'ban itulah sudah mepet dengan puasa berikutnya. Jadi ketika Aisyah meminta izin kepada Nabi untuk berpuasa, pasti diizinkan. Karena sudah mepet waktunya. Itu merupakan kewajiban. Ya. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ketimbang melaksanakan puasa sunnah, ya, Aisyah, bahkan ini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, Aisyah adalah orang yang cerdas begitu. Karena apa? Beliau mengutamakan kewajiban melayani Nabi kita Muhammad SAW dibanding melaksanakan hal yang sunnah. Jadi puasa sebagus apapun, ganjaran sebesar apapun, tetap lebih utama adalah taat kepada suaminya. Dalam ini adalah Rasulullah SAW. Itulah juga kenapa sama semuanya ketika seorang perempuan berpuasa sunnah, bahkan puasa apapun, kata Nabi, kalau tidak ada izin dari suaminya maka itu tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau puasa wajib memang walaupun suaminya melarangnya, kita tetap harus kita melaksanakan. Ini juga mungkin akan berpengaruh kepada kita semuanya bahwa puasa ataupun ibadah sunnah apapun tetap itu lebih tarafnya di bawah daripada kewajiban-kewajiban kita. Katakanlah sebagai contoh, kita kerja dimanapun dan itu merupakan kewajiban kita mencari nafkah, ya. Tapi dengan puasa sunnah malah kita menjadi kinerjanya menurun, menjadi malas-malasan, malah itu menjadi berdosa puasa seperti itu. Ya, karena mengabaikan kewajiban demi hal-hal yang sunnah. Jadi tegaskan di sini sama semuanya bahwasanya kewajiban berpuasa Ramadan itu sesuatu yang mutlak, dan ketika kita ada hutang maka harus diutamakan untuk qadha terlebih dahulu, dan baru setelah itu walaupun sekarang sudah masuk bulan Syawal kita bisa melaksanakan puasa sunnah yaitu 6 hari di bulan Syawal. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi sama semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yuqil masidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la'afina al-hisab wa najina minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.